Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kita baru saja merayakan hari Paskah, mengingat kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Tentu saja hal ini bukanlah hanya untuk diingat setahun sekali, namun setiap saat dalam hidup kita. Dia, Yesus Kristus anak Allah, Bapa di surga, yang telah mati dan bangkit kembali. Dia telah mengalahkan kematian dan kita yang percaya dalam iman, maka akan hidup dalam Dia, dalam pimpinan Roh Allah di dunia ini, sampai nanti di masa yang kekal. Beberapa minggu ini saya merenungi akan kehidupan masa kekal, di mana orang-orang percaya akan hidup selamanya dalam hadirat Allah. Sangatlah sulit saya bayangkan, namun satu hal yang saya mengerti adalah bahwa mereka yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat hidup mereka, maka akan hidup bersama Allah. Saudaraku, akal dan pikiran kita sangatlah terbatas untuk dapat memahami hal itu. Oleh sebab itu, kita harus mempercayakan seluruhnya tentang kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya pada Allah. Suatu saat, setiap orang akan kembali pada Allah. Maka, selama di dunia ini, kita harus terus hidup menyiapkan diri dengan segala yang Tuhan limpahkan dan percayakan pada kita. Roh Kudus, yaitu Roh Allah, akan terus memimpin untuk menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan rencananya. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Ibrani, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Tentang kemuliaan Yesus Kristus Allah kita. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 9. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu."
Saudaraku seiman, Allah dengan berbagai cara telah berbicara kepada nabi-nabi atau orang-orang pilihannya yang hidup di masa perjanjian lama tentang kedatangan Mesias Allah melalui penglihatan, tanda-tanda, syair-syair, lagu-lagu pujian, dan tulisan-tulisan. Ini adalah cara Allah untuk menunjukkan pada mereka akan janji-janjinya pada bangsa Israel akan seorang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dan umat manusia. Suatu rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kita mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus di dunia ini telah dinubuatkan melalui pewahyuan akan nubuatan-nubuatan yang telah dituliskan dan dikatakan oleh nabi-nabi yang dipilih Tuhan. Janji Allah akan juru selamat umat manusia dilengkapi pada saat Yesus datang ke dunia ini. Bangsa Israel mengerti bahwa pada saat Mesias Allah datang, dialah yang akan membebaskan mereka dari penindasan pemerintahan Roma. Namun Yesus Kristus tidak datang untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Dia datang untuk melengkapi janji-janji Allah. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita saudara. Yesus Kristus datang tidak hanya semata-mata sebagai seorang manusia, namun Dia sebagai perwujudan wahyu Allah yang telah diberikan pada para nabi sebelumnya. Wahyu-wahyu itu telah dilengkapi, walaupun perwujudan akan kerajaan Allah belum terlengkapi semuanya. Pada akhirnya, Yesus Kristus akan datang kembali dan memerintah kerajaan Allah di dunia ini. Sejak kedatangan Yesus dinyatakan sebagai akhir zaman, hal yang juga dimengerti oleh bangsa Israel, yaitu masa kedatangan Mesias Tuhan. Dalam kebenaran Tuhan mewujudkan dirinya dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan Allah terpencar dan terrealisasi dalam kehidupan dan rupa Yesus yang dapat dilihat oleh umat manusia pada saat itu. Bagi kita yang tidak pernah melihatnya, kita dianugerahkan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, yang menguatkan kebenaran akan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan bagi kita. Segala sesuatu yang ada dan terjadi, semua di bawah kuasa anak Allah. Dalam artian, anak Allah memiliki kuasa dan kedaulatan penuh akan segalanya. Segalanya di alam semesta ditopang oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Suatu kedaulatan yang penuh diberikan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak dalam kuasa Roh Allah. Matius 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, anak Allah mengatur dan mengarahkan segalanya sesuai dengan kedaulatan dan kehendak-Nya. Dan setelah Yesus Kristus menebus dosa umat manusia dengan kematian-Nya di kayu salib dan bangkit kembali, maka sekarang Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari segala makhluk dan ciptaan Tuhan. Saudaraku seiman, begitu tinggi dan agung Yesus Kristus, Allah dan Raja kita. Orang-orang yang percaya, namun beberapa saat Dia merendahkan diri untuk mati di kayu salib, sehingga kita dapat diselamatkan. Begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya. Allah ingin manusia kembali padanya yang telah terpisah darinya karena dosa. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dia pun telah bangkit dan memberikan kehidupan seutuhnya dalam Dia bagi mereka yang percaya. Saudaraku, akal pikiran manusia tidak akan dapat mengerti rencana keselamatan Allah. Namun mereka dapat mengimani dan percaya sepenuhnya tanpa ragu. Apakah ada dari saudara yang masih meragukan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus?
Apakah saudara masih ingin melihat bukti-bukti akan kasih-Nya? Kalau demikian, maka saya memohon agar saudara berdoa dan meminta Tuhan sendiri yang menunjukkan itu. Saya tidak bisa meyakini saudara dengan tulisan dan perkataan saya. Namun saya tahu pasti bahwa Yesus Kristus ingin saudara datang padanya untuk menerima keselamatan dan berkah hidup dalam Dia. Bagaikan perumpamaan akan seorang yang letih dan haus karena berjalan di bawah sinar matahari yang begitu panas. Ia berharap untuk mendapatkan air yang dingin untuk dapat ia minum. Apabila ada orang yang menawarkan air minum itu, maka ia harus meminumnya untuk menghilangkan rasa haus. Dengan menerima air saja tanpa meminumnya, ia akan tetap haus. Demikian juga halnya dengan keselamatan Allah yang harus kita terima dengan iman, sehingga kita dapat hidup dan merasakan damai sejahtera Allah bagi hidup kita. Menerima karunia kehidupan yang kekal yang dimulai dari sekarang saudara, pada saat kita masih hidup di dunia ini, dan berlangsung terus sampai kita kembali pada Allah dan hidup dalam hadirat Yesus Kristus selamanya. Datanglah pada Yesus Kristus, Juru Selamat hidup manusia saudara, maka hidup saudara akan berubah. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang maha tinggi dan suci. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur akan kasih dan karunia-Mu Allah. Biarlah apa yang kami pelajari pagi ini dapat terus menguatkan iman kami Bapa, untuk terus mengerti akan kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus Allah kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman dan keluarga kami yang belum mengenal Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk menyentuh hati dan jiwa mereka Bapa, agar mereka dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu Allah dan menerima karunia kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tak terbatas dan tak akan pernah berakhir. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang kami kasihi dan cintai, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti pelajaran Alkitab minggu ini. Jangan lupa untuk berbagi pada orang lain, untuk memberkati mereka juga. Tuhan berkati saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran Alkitab Suara di Bukit selanjutnya. Terima kasih.